Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, ayah kami yang bernama Bapak Insinyur Jasmine Edi MSc ingin sharing nih ke kita perihal waste to energy. Sedikit background tentang beliau. Beliau adalah salah satu dosen dari Universitas STTPLN di Meruya, di mana pada akhir-akhir ini bisa dibilang 5 tahun terakhir beliau konsen tentang sampah. Jadi penanggulangan sampah mulai dari sampah rumahan ke sampah industri. Jadi sampah mulai dari sampah kering ke sampah basah semua dimanfaatkan. Jadi udah hampir 5 tahun belakangan ini, alhamdulillah rumah kita udah nggak pernah lagi manggil tukang sampah. Semuanya itu udah dimanfaatkan, baik sampah basah dijadikan, nanti nih kita omongin dijadiin apa sih sampah basah, sampah kering diapain sih, yang notabene itu jauh lebih hemat, satu jelas, terus lingkungan rumah lebih bersih, terus kita nggak perlu lagi kayak manggil sampah bulanan gitu. Oke, bisa sumonggo kalau mau di sharing sekarang. Waktu dan tempat dimonggokan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, banyak kegiatan di hari Jumat ini masyarakat melakukan Jumat berkah. Biasanya berupa berbagi makanan ke masjid-masjid atau ke pesantren atau ke panti jompo, ke tempat-tempat yang membutuhkan makanan, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, kita di sini ingin juga berbagi, tetapi tidak berbagi makanan, tetapi berbagi pengalaman, berbagi pandangan tentang bagaimana menangani sampah. Tadi diantarkan kita akan bicara tentang waste to energy. Waste to energy itu yaitu bagaimana sampah dijadikan energi. Kita mulai dari sampah itu selama ada kehidupan dimanapun kehidupan itu terjadi, maka produksi sampah pasti terbentuk. Kalau dulu pandangan orang tentang sampah, sampah itu berupa berdebah, berupa beban lingkungan yang tidak diinginkan, bau, aur-auran, merusak pemandangan dan sebagainya. Negatif lah kalau sudah menyebut sampah. Tapi sebetulnya dengan berkembangnya kehidupan, semakin padatnya penduduk bumi, sampah ini mulai diartikan lain dan disikapi lain. Jadi sampah ini sebetulnya dia aur-auran, taruhan, dan akan menjadi sang berdebah bila mana dia dibiarin berantakan, tidak diurusi. Tapi kalau sampah itu diurusi, maka di situ terdapat sejumlah sumber kehidupan.
Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar, terutama mungkin kota kecil juga sudah terimbas, banyak masyarakat menjadikan sampah itu sumber kehidupan mereka. Mungkin yang paling sederhana adalah memanfaatkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol-botol minuman, seperti kardus, kotak-kotak makanan maupun kardus barang dagangan yang bekas, itu ada harganya. Maka secara menyeluruh itu sebetulnya sudah terjadi di mana-mana. Mulai tumbuh bank-bank sampah yang kegiatannya lebih fokus pada memilah sampah yang masih punya harga jual, seperti contoh tadi botol minuman, kardus, kertas, benda-benda kaleng, aluminium, tas. Itu kalau dia ditempatkan aur-auran memang sampah, dia bikin pusing, itu bikin sakit kepala. Tetapi kalau dia dikelola dengan baik, dikembalikan ke tempatnya yang semestinya, maka itu ada sejumlah berkah, sejumlah penghasilan, sejumlah sumber kehidupan di situ. Nah, inilah kita ingin membicarakan. Jadi kalau bicara masalah sampah itu bisa sempit, skala kecil, bisa ya tergantung kita bicara di skala mana. Mau skala rumah tangga saja, skala RT, skala RW, skala kota, atau bahkan skala negara. Sampai kita tahu sudah ada Kepres yang mengatur tentang pengolahan sampah menjadi. Ini kita mungkin sore ini sebagai pembukaan tidak bicara terlalu jauh. Kita mulai saja dari yang paling kecil, dari sampah yang ada di sekitar kita. Jadi tadi kuncinya kalau dia dibiar aur-auran, si sampah itu jadi berdebah memang. Tapi kalau dia ditata, diurus dengan baik, maka ada sejumlah kebaikan di dalamnya, ada sejumlah rezeki yang bisa dibagi-bagi di situ. Nah ini, jadi kalau itu dulu itu dia sebagai berdebah, sebetulnya ke depan atau sejak kita merubah sikap terhadap dia bisa akan menjadi berkah. Kita mulai mungkin dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga sehari-hari itu tidak berhenti kita menghasilkan sampah. Jadi kalau kita lihat sampah itu berbagai macam sampah. Nah, ini ada gunanya semua dan bisa diurus semua sehingga menjadi sebuah hasil. Aku punya pertanyaan pertama. Kan ini udah kurang lebih ya udah 5 tahun ya. 5 tahun lah. Seingat aja sih sebelum nikah tuh saya udah konsentrasi di sampah. Kira-kira nih orang semua kan nggak semua orang punya lahan panjang, lahan yang bisa dipakai untuk ini ya, untuk pengolahan sampah. Nah, kira-kira gimana tuh? Ada triknya nggak? Coba tentang sampah kering dulu deh. Kalau dia kayak perumahan terbatas atau dia tinggalnya di komplek, itu gimana sih? Maksudnya untuk mengimplementasikan cara untuk mengeliminir si sampah ini gitu. Karena kan komplek kan regulasinya, oh ini nggak boleh nabun, nggak boleh apa, semua harus ditaruh ke bahan sampah atau gimana.
Nah, gimana itu? Kan karena nggak semua orang punya lahan yang cukup untuk bakar sampah kering, terus untuk sampah basah, gimana? Monggo. Ya, baik, langsung saja. Jadi kita mulai fokus ini, kita akan membahas sampah yang kelas rumah tangga atau kelas kompleks. Mungkin lebih awal yang paling sederhana itu kita mulai dari sampah rumah tangga. Ya, rumah, sampah perorangan. Sampah satu rumah itu lalu sudah dikemukakan bahwa tidak semua orang punya lahan yang cukup untuk mengolah sampah itu. Nah, untuk contoh sampah rumah tangga itu bisa dilihat sendiri di rumah ayah. Itu tempat yang dibutuhkan itu kira-kira 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter itu sudah cukup. Ya. Diapakan lahan 1 kali 2 meter itu untuk menyelesaikan sampah kita yang bermacam-macam itu? Nah, ini yang kalau ini kita pahami, maka untuk skala yang lebih besar, skala kompleks perumahan, skala RT, RW, itu bisa di scale up. Nah, jadi sampah rumah tangga itu awalnya dia dipilah-pilah sesuai jenisnya. Jadi banyak orang memilah-pilah sampah itu berbagai macam cara. Ada dipilah yang untuk keperluan apa, ada yang Nah, kalau pola pengalaman yang sudah dilakukan, jadi sampah itu dipilah menurut proses lanjut dari sampah itu mau diapain. Maka benda-benda atau jenis sampah itu dikelompokkan menurut dia akan diapakan. Ini sebagai contoh, bisa ditanyakan nanti sampah-sampah lainnya. Sebagai contoh, sampah yang mesti terbentuk setiap hari itu adalah sampah sisa makanan, sampah sisa sayuran atau kulit buah. Itu satu jenis sampah. Nah, itu dikelompokkan dalam satu jenis, yaitu sampah basah, sampah organik basah. Kenapa dia dikelompokkan gitu? Karena dia akan diolah di dalam alat yang namanya biodigester. Itu satu kelompok dulu. Kemudian kelompok yang kedua, ini yang paling sebetulnya. Ini tidak teratur pembicaraan. Sampah-sampah yang bisa digunakan ulang. Itu dalam pengalaman yang bisa digunakan ulang itu seperti Kardus. Kardus. Bukan. Bukan. Kalau kardus itu termasuk sampah yang didaur ulang. Oke, kita akan masuk ke sana. Tapi yang pertama dulu adalah sampah yang bisa di reuse, dipakai ulang. Apa yang contoh yang dipakai ulang itu kresek, plastik kresek berbagai macam ukuran. Itu biasanya di rumah tangga itu dia disumpel-sumpel, diremek, kemudian dibuang, dibuang. Nah, itu sebetulnya tidak bagus penanganan begitu. Mestinya ya kalaupun diremek dibuang, tapi pada waktu dia dilipat dengan baik. Nanti kita akan cerita bagaimana melipat plastik kresek sehingga dia menjadi ringkas. Ya, menjadi ringkas dan akan dipakai ulang itu dia mudah memilihnya, memakainya. Kemudian dia tidak makan tempat. Nah, biasanya plastik kresek ini setelah dilipat-lipat, sebetulnya kalau nggak dilipat dia mesti besarnya katakan satu kubik. Setelah dilipat-lipat dan ditata baik,
ya mungkin hanya tinggal 1/10-nya ruang yang terpakai oleh. Nah, sampah kresek ini di dalam rumah tangga kan pemakaiannya sedikit, datangnya banyak, datangnya berapa kali belanja kita itu dalam seminggu saja sudah nggak keruan itu tumpukannya. Nah, itu mestinya dilipat. Nah, sekali seminggu atau sekali berapa hari setelah lipatan kresek yang terlipat ini cukup banyak, lalu kita sedekah ke tukang sayur untuk dipakai ulang oleh si tukang sayur itu untuk bungkus sayurannya, dagangannya. Jadi daripada dia membeli plastik baru, ya walaupun dia baru, tapi paling tidak kita memanfaatkan sampah yang telah membebani bumi itu sampai orang mengeluhkan bumi ini sudah rusak oleh tumpukan plastik. Rumah tangga itu sudah menyelesaikan atau mengurangi masalah plastik kresek itu dengan melipat dan memakai ulang. Begitu datang dia beli udah banyak lagi, dilipat dikasih lagi ke tukang sayur. Kalau bagi yang mampu ya dikasih begitu saja. Bagi yang tidak mampu, mungkin tukang sayur juga tidak akan segan-segan mengganti plastik kreseknya itu dengan sayuran yang dijualnya atau dengan sebuah pepaya atau dengan dengan sepotong ikan barangkali. Dikasih sampah kresek itu berguna. Jadi ya, udah dua ya. Satu sampah basah, sampah organik basah yaitu dari dapur dan sisa makanan. Kemudian sampah berupa sampah yang bisa dipakai ulang, plastik kresek. Kemudian tadi yang disebut oleh Zizah tadi, itu sampah kardus. Kardus itu masuk kelompoknya adalah sampah daur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang artinya sampah itu bisa dikembalikan ke pabrik untuk dijadikan bahan baku pabrik. Jadi seperti kardus itu dikumpulin itu laku, entah harganya berapa rupiah per kilo, tapi ada penampungnya, ada yang berbisnis sampah menjemput ke rumah-rumah ke warga yang suka ngumpul sampah, sekali seminggu dia timbangan, lumayan dia dapat 20-30 ribu dari pengumpulan kardus-kardus yang dia dapat dari sampah juga. Nah, si kardus tadi itu udah mulai dia menjadi uang. Kemudian setelah terkumpul itu ya si tukang tadi itu menjual lagi ke lapak yang lebih besar yang nantinya dikirim ke pabrik. Si kardus ini dijadikan bahan baku kertas, dibikin kertas kembali. Begitu juga nasibnya botol-botol aqua, botol minuman, yang plastik-plastik, sama bungkus makanan, ya, karton-karton itu ada harganya, tinggal dikumpulin lalu dijual ke tukang pulung untuk dikembalikan ke pabrik. Jadi sudah 3 kelompok. Daur ulang. Kemudian ada lagi sampah nggak keruan, plastik kecil, bungkus kopi, bungkus Indomie, terus plastik bekas bungkus ikan tidak bisa dipakai ulang karena biasanya kalau plastik itu udah basah, udah enggan orang memakainya. Lalu itu diapain? Nah itu urusannya adalah dibakar bersama dengan bahan-bahan kering lainnya. Di plastik kresek, kertas-kertas, bungkus-bungkus, kertas-kertas yang tidak mungkin dikiloin. Tapi kalau kertasnya misalkan kertas bekas sisa perinan gitu, udah ada 2-3 kilo itu ya, kembali lagi bisa dijual ke tukang pulung dan kembali ke pabrik. Nah, untuk itu membutuhkan lahan tadi itu ya bisa besar bisa kecil. Kan kalau di rumah ya itu kira-kira 2 meter persegi. Yang sampah daur ulang itu setiap kali tinggal ditaruh di luar pagar dalam waktu tidak sampai setengah jam itu sudah hilang, diambil oleh tukang pulung atau tetangga yang
suka dijual. Kemudian kalau plastik kresek tadi ditukar ke tukang sayur dikasih cuma-cuma